sebuah desa kecil di Jawa Tengah tersembunyi kisah yang jarang terungkap tentang seorang lelaki sederhana yang berani menempuh jalan terlarang demi kekayaan. Namun, setiap perjanjian gaib selalu menuntut harga yang tidak pernah sepadan. Namanya Sutrisno, seorang pedagang sembako di pasar tradisional. Bertahun-tahun ia berjualan, namun hasilnya selalu pas-pasan. Rasa iri melihat tetangganya yang mendadak kaya membuat batinnya resah. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan, ditambah bisikan istrinya yang menuntut kehidupan lebih layak. Disinilah psikologi ketamakan mulai bekerja. Sutrisno merasa gagal sebagai kepala keluarga. Ia mulai percaya bahwa rezeki bisa dipaksa hadir lewat jalan pintas. Suatu malam, ia menemui seorang dukun tua di pinggir hutan. Konon, dukun itu bisa menghubungkan manusia dengan makhluk penunggu pesugihan. Ritual berlangsung tengah malam dengan sesaji berupa kepala kambing, darah ayam, dan bunga 7 rupa. Dalam perspektif antropologis, praktik ini sudah lama dikenal di pedalaman Jawa. Sebuah bentuk hubungan tukar-menukar antara manusia dan makhluk halus. Bagi sebagian masyarakat, ini dianggap wajar, sebuah kontrak sosial dengan dunia tak kasat mata. Setelah ritual itu, hidup Sutrisno berubah drastis. Dagangannya laris, rezekinya mengalir deras. Orang-orang mulai heran, bagaimana mungkin warung kecilnya bisa menjual hingga berkali-kali lipat dari biasanya. Namun ada harga yang harus dibayar. Anaknya yang masih kecil mulai sakit-sakitan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan setiap malam menjerit ketakutan. Kadang ia menyebut melihat bayangan besar berdiri di sudut rumah dengan mata merah menyala. Istrinya juga mulai sering mendengar suara langkah kaki di dapur, meski tidak ada siapa-siapa. Bau anyir darah kerap muncul menjelang tengah malam. Sutrisno tahu inilah bagian dari perjanjian. Pesugihan menuntut tumbal. Ia mencoba menolak, tapi semakin ia melawan, semakin besar gangguan yang datang. Hingga akhirnya pada malam Jumat Kliwon, anak bungsunya meninggal secara misterius, tanpa sakit, tanpa sebab jelas. Sejak saat itu, warung Sutrisno kembali sepi. Rezekinya habis, dan ia hanya tersisa dengan rasa bersalah yang menghantui. Orang-orang desa percaya ia masih terus dicari oleh makhluk penagih tumbal. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian Sutrisno ditemukan meninggal di warungnya sendiri. Wajahnya membiru, matanya melotot seolah melihat sesuatu yang menakutkan sebelum nyawanya direnggut. Dan begitulah, kisah pesugihan selalu berakhir dengan duka. Jalan pintas kekayaan bukanlah solusi, melainkan jerat yang perlahan menghancurkan jiwa dan keluarga. Jika kalian mendengar ada orang yang mendadak kaya dengan cara yang tak masuk akal, siapa yang tahu, mungkin ada perjanjian gelap di baliknya. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selalu waspada, karena tidak semua kekayaan datang dari jalan yang terang.